Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia? Dan kira-kira dari mana asalnya ya? Sejak abad ke-7, Islam mulai merambah ke berbagai wilayah di Indonesia, serta membawa budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang hingga kini masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Namun, bagaimana sebenarnya proses ini terjadi? Dan apa saja teori-teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia? Terdapat 4 teori utama yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Arab atau Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Tetapi dari keempat teori tersebut, hanya satu teori yang paling kuat mengenai masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Mekah atau Arab. Mengapa demikian? Karena teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Teori ini didasarkan pada beberapa hal berikut ini. Yang pertama, perkampungan Arab. Pada abad ke-7, tahun 674 Masehi, di pantai Sumatera, sudah terdapat perkampungan Arab Islam dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan Mekah. Adapun daerah Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini asal dari Mesir. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold, dan salah satu sejarawan Indonesia yang mendukung teori ini ialah Prof. Hamka. Profesor Hamka, ia menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, termasuk peran penting Wali Songo dalam penyebarannya di Pulau Jawa pada abad ke-14. Teori Mekah menyatakan bahwa Islam dibawa oleh pedagang Arab yang kemudian diperkuat oleh metode dakwah Wali Songo yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal. Sunan Kudus, salah satu Wali Songo, memiliki peran penting yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Sunan Kudus berhasil menarik perhatian masyarakat untuk menerima Islam tanpa paksaan. Mari kita telusuri lebih dalam tentang sosok dan ajaran Sunan Kudus yang penuh inspirasi ini. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Utsman Haji alias Sunan Gundung di Jipang, Panolan, dengan Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Bonang. Sehingga silsilahnya pun mengikuti silsilah Sunan Bonang, yakni masih beraliran atau keturunan langsung dari Husain bin Ali, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Perannya dalam penyebaran agama Islam di Jawa ditunjukkannya melalui kegiatan dakwah dan politik. Ia dikenal sebagai seorang dai yang sangat luas ilmunya. Ia memiliki kemampuan yang luas dalam ilmu fikih, tauhid, usul fikih, tafsir, hadis, dan logika. Para wali memberinya gelar Al-Ilmi, orang yang luas ilmunya. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga.
Cara berdakwahnya pun sejalan dengan pendekatan dakwah Sunan Kalijaga yang menekankan kearifan lokal dengan mengapresiasi terhadap budaya setempat. Ia pun menerapkan metode pendekatan kultural dalam dakwahnya. Sunan Kudus menciptakan berbagai macam lirik lagu keagamaan. Yang paling terkenal Kudus adalah Geding, Mas Kumambang, dan